Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga adik-adik semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas terkait LKPD 1 dan juga klarifikasi materi pada materi pemanasan global, khususnya yang efek rumah kaca. Oke, mari kita belajar bersama. Nah, di sini Mbak sudah menampilkan lembar kerja peserta didik ya, pemanasan global. Oke, kita buka yang LKPD 1 terlebih dahulu. Kita bahas mengenai efek rumah kaca. Ya, LKPD 1 ini yang berjudul Bumi yang Semakin Panas. Oke. Nah, pada LKPD 1 kita sudah mengetahui tujuan kegiatannya di sini. Ada tentang efek rumah kaca, terus proses terjadinya efek rumah kaca, pengertian pemanasan global, dan penyebab terjadinya pemanasan global. Oke. Kemudian di LKPD 1 juga sudah tertampil ya, ada artikel. Kemarin Mbak sudah meminta adik-adik sebelum mengerjakan LKPD-nya dibaca terlebih dahulu artikelnya. Nah, kalau dari judul artikelnya di sini, bahaya tingkat karbon dioksida akan lewati ambang batas di tahun 2021. Terlihat bahwa di sini yang menjadi objek yaitu ada karbon dioksida, kemudian kelihatan dari judulnya juga permasalahannya itu tingkatnya akan melewati, berarti konsentrasinya akan semakin tinggi gitu di tahun 2021. Nah, setelah kalian membaca nih ya, berdasarkan jawaban-jawaban dari LKPD kalian, ya, di sini Mbak bisa merangkum jawaban dari kalian. Ada yang menuliskan, misalnya, ya, yang pertama sini ya, tuliskan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam artikel. Ada yang jawabannya jumlah karbon dioksida di atmosfer terus meningkat. Nah, ada juga yang menuliskan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer akan melonjak dan melewati ambang batas pada tahun 2021. Nah, permasalahan-permasalahan yang teman-teman tuliskan itu semuanya sudah benar. Intinya di sini permasalahannya yang paling utama ini. Jumlah karbon dioksida ini terus meningkat. Intinya permasalahan utamanya di situ. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ya, setelah kalian menganalisis permasalahan di atas, apa saja pertanyaan yang muncul di benak kalian jika dikaitkan dengan topik yang akan kita pelajari hari ini? Tuliskan rumusan masalah kalian dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, di sini bagus banget, variasi banget rumusan masalah yang dibuat oleh teman-teman semuanya. Di sini Mbak ambil contoh salah satu LKPD milik teman kalian ya. Milik teman kalian itu ada yang menuliskan seperti ini. Yang nomor duanya. Nah, ini juga dia permasalahannya dia tulis banyak banget ya. Ini sudah benar semua. Yang jelas intinya di sini konsentrasi CO2 di atmosfer melonjak. Terus nomor 2 ini. Teman kalian ada yang menuliskan rumusan masalahnya upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Kemudian yang kedua, apa dampak dari pemanasan global? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kalian bisa membuat rumusan masalah satu. Nah, tapi di sini Mbak ambil dari contoh teman kalian ya. Kemudian untuk jawaban yang ketiga, di sini jawaban dari pertanyaan yang ketiga, kalian diminta untuk memperkirakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang kalian buat di atas, kayak gitu. Coba contohnya pertanyaan pertama di sini upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Berdasarkan jawaban teman kalian ya, upayanya itu bisa yang pertama itu terkait pemulihan dan pengelolaan hutan. Kemudian juga terkait apa ini? Oh, terkait tentang lahan pertanian. Jadi keberadaan
karbon tanah juga dapat meningkatkan kegemburan tanah dan kualitas panen, sehingga baik bagi petani, peternak maupun penanaman pohon di lahan pertanian itu juga dapat menghapus karbon. Ya, jadi intinya di sini upaya yang dapat dilakukan itu bisa melalui pemulihan atau pengelolaan hutan, bisa juga dengan menanam pohon seperti itu ya. Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Tetapi banyak juga jawaban-jawaban lain yang Mbak rasa juga itu jawabannya sudah bagus. Kalau ada yang menuliskan juga seperti misalnya apa penyebab jumlah karbon dioksida terus meningkat setiap tahunnya. Nah, karena yang menjadi fokus utama kita di sini karbon dioksida. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, alangkah baiknya kita menuliskan pertanyaan terkait dengan artikel yang di atas. Nah, tapi kalau seperti tadi juga tidak apa-apa, itu juga sudah bagus. Nah, ini Mbak kasih contoh tadi ya, apa penyebab jumlah karbon dioksida terus meningkat setiap tahunnya? Untuk jawaban sementaranya, kira-kira apa nih? Kalian mungkin bisa cari di internet, atau kalian pernah membaca-baca berita atau artikel lainnya, mengapa sih CO2 itu terus meningkat? Nah, berdasarkan referensi yang Mbak baca, jadi Mbak bisa membuat jawaban sementara, yaitu kadar karbon dioksida terus meningkat setiap tahunnya karena salah satunya ialah adanya kegiatan industri, misalnya seperti itu. Nah, kegiatan industri ini dapat menghasilkan pembakaran atau menghasilkan emisi gas buangan berupa karbon dioksida ke atmosfer. Kemudian bisa juga karena pemicunya itu pembakaran bahan bakar fosil. Nah, sehingga emisi CO2 itu terus meningkat. Sebagai contoh seperti itu. Nah, kalian sudah bagus Mbak lihat ya, sudah bisa membuat rumusan masalah dan hipotesis atau jawaban sementaranya. Oke, next kita lanjutkan ke percobaan yang PET. Nah, kita langsung aja ke data hasilnya ya. Oke, ini terkait dengan greenhouse effect ya. Mbak juga melihat jawaban dari teman-teman semuanya. Nah, di sini Mbak ambil satu contoh jawaban dari teman kalian ya. Nah, di sini udah bagus banget. Yang pertama konsentrasi gas rendah, terus ada sedang dan tinggi. Untuk pertama kita lihat dulu suhunya. Coba teman-teman perhatikan, suhunya itu dari konsentrasi yang paling rendah ketika adanya efek rumah kaca di atmosfer paling rendah itu suhunya minus 12, berarti suhunya minus ya. Kemudian ketika konsentrasinya sedang, suhunya itu sekitar 13 derajat Celcius, kurang lebih. Kemudian ketika konsentrasi gas rumah kaca itu tinggi ya, suhunya itu semakin naik 19 derajat Celcius. Nah, dari sini teman-teman kita lihat bahwa semakin tinggi konsentrasi gas rumah kaca, suhu bumi itu akan semakin naik. Coba kalian perhatikan dari minus 12, kemudian 13, dia naik lagi menjadi 19 derajat Celcius. Seperti itu ya. Jadi ketika konsentrasi gasnya semakin tinggi, maka suhunya pun semakin naik. Kalau kayak gitu. Nah, yang jawab seperti ini sudah benar. Kemudian untuk pergerakan infrared foton, ya, di sini teman kalian sebagai contoh ya, infrared foton bergerak dari permukaan bumi ke atas dan saat mengenai awan, infrared fotonnya dipantulkan. Nah, coba kita perhatikan, apakah betul? Ini awannya ada tiga ya, Mbak coba. Nah, bener banget ya, infrared fotonnya tuh bergerak dari atas ke bawah, dari permukaan bumi ke atas gitu ya, nih. Terus ketika mengenai awan, dia terpantulkan. Oke, nah yang jawab seperti ini boleh dikatakan benar juga, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita bahas jawaban yang kedua. Nah, Mbak masih melihat jawaban dari salah satu LKPD teman kalian. Ini terkait dengan lapisan rumah kaca. Contoh, ketika jumlah lapisan rumah kacanya 0, di sini ada 0, 1, 2, 3. Nah, coba kalian perhatikan dulu suhunya. Suhunya ketika ketika paling rendah atau ketika tidak ada lapisan rumah kaca itu suhunya minus 20 derajat Celcius. Terus semakin tinggi lapisan rumah kacanya, semakin banyak, maka semakin tinggi juga suhunya. Seperti itu ya.
Lalu pergerakan radiasi sinar UV-nya bagaimana? Sinar UV-nya itu di sini langsung bergerak ke bawah dan masuk ke dalam permukaan tanah kalau jawaban dari teman kalian. Nah, intinya di sini sinar UV-nya itu diteruskan. Dia dari atas ke bawah dia diteruskan. Sebagai contoh ya. Nah, sebagai contoh ini kita ke simulasi yang kedua. Ketika lapisan rumah kacanya itu semakin banyak ya, di sini terlihat bahwa sinar UV-nya itu diteruskan dari atas ke bawah, dia diteruskan ke permukaan bumi. Tetapi sinar inframerahnya ini yang warna merah, dia ketika mengenai lapisan rumah kaca, dia ada yang dipantulkan kalau kalian perhatikan. Ada yang diserap, ada juga yang dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Seperti itu ya. Nah, jadi jawaban kalian itu sudah baik, sudah bagus-bagus bagi yang menjawab seperti itu. Jadi sinar UV-nya itu diteruskan, kemudian sinar radiasi inframerah juga ada yang diteruskan ke permukaan bumi gitu, ada yang dipantulkan ketika mengenai lapisan rumah kaca. Oke, ntar. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada pertanyaan diskusi ya, teman-teman. Untuk pertanyaan diskusi di sini, yang pertama, berdasarkan kegiatan satu, apa yang terjadi pada suhu global dan pergerakan infrared foton seiring dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca? Jawaban dari teman kalian di sini suhu global semakin meningkat seiring bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca. Nah, bagi yang menjawab seperti ini dapat dikatakan benar. Karena semakin tinggi konsentrasi gas rumah kaca ya, suhu globalnya pun semakin meningkat. Kemudian yang kedua nih, berapakah suhu bumi ketika tidak ada lapisan gas rumah kaca? Ketika nggak ada lapisan rumah kaca itu sekitar di bawah 0 derajat Celcius ya, atau angkanya minus. Kalau kalian dapat minus berapapun, itu sekitaran segitu suhunya. Di sini ada yang dapat minus 27 derajat Celcius. Oke. Kemudian yang 2B, apakah kehidupan dapat berlangsung dengan nyaman di bumi pada suhu tersebut? Tentu saja tidak nyaman ya, karena kalau suhunya minus, tentu saja makhluk hidup akan kedinginan, bukan? Lalu yang 2C, bagaimana pengaruh lapisan gas rumah kaca terhadap suhu global? Nah, pengaruhnya ini, intinya di sini, pengaruhnya itu makin banyak lapisan gas rumah kaca, maka suhu global juga akan semakin tinggi. Jadi pengaruh lapisan gas rumah kaca terhadap suhu global itu intinya seperti itu. Semakin banyak lapisan gas rumah kaca, maka suhu global akan semakin tinggi. Nah, kemudian yang 2D, apakah gas rumah kaca memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan di bumi? Berikan alasanmu. Ya, tentu saja gas rumah kaca itu memiliki dampak negatif dan positif ya. Di sini kalau berdasarkan jawaban dari teman kita, gas rumah kaca mempunyai dampak positif. Rumah kaca berguna bagi kehidupan di bumi karena gas-gas dalam atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari dan menjadikan suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk hidup. Nah, jadi ketika ada efek rumah kaca ya, suhu di bumi itu tidak akan sangat dingin. Dalam artian akan lebih stabil gitu ya. Tapi ada gas rumah kaca, suhu di bumi itu bisa minus ya, bisa sekitar minus 17 atau minus 18 derajat Celcius. Sehingga dampak positifnya di sini gas rumah kaca itu menjadikan suhu bumi tidak terlalu rendah. Nah, namun ya, ada juga dampak negatifnya. Ketika gas rumah kaca ini jumlahnya melebihi ambang batas normal, maka akan menyebabkan peristiwa pemanasan global seperti itu, di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan yang ditandai dengan hal-hal antara lain mencairnya es di kutub, rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Nah, ini jawaban dari teman kalian ya, sudah bagus. Kemudian Mbak juga sudah lihat beberapa jawaban teman-teman yang lain itu juga sudah bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan diskusi yang ketiga ya. Berdasarkan kegiatan satu dan 2, bagaimana perbedaan gerak radiasi sinar matahari dengan radiasi sinar inframerah ketika mengenai awan? Nah, coba kaitkan dengan gas penyusunnya.
Oke, dari jawaban teman kalian di sini, gerak radiasi sinar inframerah ketika mengenai awan akan memantul dan ada juga yang diteruskan. Oke, gerak sinar UV ketika mengenai awan akan diteruskan dan masuk ke dalam permukaan bumi. Oke, betul sekali ya. Bisa kalian jawab seperti ini, atau kalau Mbak Vidya mau menambahkan ya, nomor 3 tadi ya. Nomor 3 itu bisa juga kalian jawab gerak sinar inframerah memantul, sedangkan gerak radiasi matahari diteruskan. Nah, hal tersebut dikarenakan terdapat uap air pada awan yang merupakan gas rumah kaca, sehingga ketika sinar inframerah mengenai awan, maka akan memantul. Nah, jadi intinya di sini ketika sinar inframerah itu mengenai awan, dia tuh akan memantul dikarenakan awan itu mengandung uap air atau H2O yang merupakan gas rumah kaca, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Nomor 4, jelaskan secara singkat bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, kalian juga bisa sertakan gambar untuk mendukung jawaban kalian. Kita lihat jawaban dari teman kalian ya. Nah, secara singkat, proses efek rumah kaca terjadi ketika radiasi sinar matahari mengenai atmosfer bumi. Radiasi panas yang dipantulkan oleh bumi akan terhalang, sehingga panas tersebut terperangkap ke bumi. Proses terperangkapnya panas itu kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Yaps, ini betul sekali ya. Jadi intinya sinar matahari ini masuk ke permukaan bumi, ya. Kemudian sinar ini itu ada yang diserap, kemudian ada juga yang dipantulkan dan kembali ke atmosfer bumi. Nah, ketika ingin kembali ke atas lagi ya, ke luar angkasa, sinar ini tuh terhalang oleh gas rumah kaca. Nah, sehingga terhalang dan juga diserap. Akhirnya dia terperangkap di bumi. Seperti itu. Nah, Pak, semakin banyak yang terperangkap gas-gasnya, menyebabkan suhu di bumi itu meningkat. Seperti itu. Good job, ini untuk yang jawab kurang lebih sama seperti ini. Kalian juga bisa jelaskan sesuai dengan kalimat kalian sendiri, bahasa kalian. Nomor 5, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Ya, jadi pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga daratan. Di sini Mbak tambahkan, yang dapat meningkatkan suhu bumi itu naik dan secara bertahap itu akan naik dan secara permanen itu dapat mengubah iklim seperti itu. Lalu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemanasan global di bumi? Ya, faktornya itu kalian bisa lihat di internet juga ya. Jawaban kalian itu bervariasi. Yang jelas faktor-faktornya nanti akan Mbak jelaskan ya. Faktornya ada dari manusia, ada juga dari alam itu sendiri. Kalau dari jawaban teman kalian ini adanya penggunaan CFC yang berlebihan. CFC itu apa? CFC itu chlorofluorokarbon ya. Kemudian adanya pengundulan hutan, boleh. Adanya polusi metana karena peternakan pertanian. Oke. Adanya polusi dari gas metana seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Amati grafik berikut. Nah, di sini kalian diminta untuk membaca grafik, lalu tuliskan kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan kalian terhadap grafik di samping. Nah, ini apa? Berarti kalian diminta untuk menyimpulkan grafik ya. Ini bagus banget. Coba kita lihat jawaban dari salah satu teman kalian. Saat tahun 1960 ke 1970, konsentrasi karbon dioksida meningkat. Dari tahun 1970 ke 1980, konsentrasi CO2 juga meningkat. Begitu seterusnya. Bisa disimpulkan bahwa setiap tahun konsentrasi CO2 semakin bertambah. Ya, betul banget. Jadi kesimpulannya di sini bisa juga kalian katakan karbon dioksida berada di atmosfer untuk waktu yang sangat lama ya. Kalau kalian lihat ini grafiknya dia naik ke atas meningkat. Nah, emisi karbon dioksida setiap tahunnya itu bertambah dengan tahun-tahun sebelumnya daripada tahun-tahun sebelumnya dan menyebabkan jumlah karbon dioksida di atmosfer itu meningkat setiap tahunnya. Intinya setiap tahunnya
emisi CO2 itu meningkat berdasarkan grafik yang ditampilkan. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketujuh, menurut kalian langkah inovatif apa saja yang dapat mengurangi jumlah gas rumah kaca? Kalian boleh menyebutkan lebih dari satu. Oke, di sini teman kalian nyebutin 5 langkah ya, bagus banget. Boleh berapa aja kalian sebutin, itu bebas. Di sini biasakan, yang pertama biasakan diri untuk berjalan kaki atau bersepeda setiap harinya. Oke, jadi untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, disarankan untuk jalan kaki atau naik sepeda, seperti itu ya. Kemudian yang kedua menggunakan energi listrik, bahan bakar minyak, gas, dan air dengan bijak. Oke, jangan boros gitu ya. Kemudian yang ketiga mengurangi penggunaan kertas, artinya kita bisa memperpanjang kehidupan pohon-pohon. Oke, kemudian yang keempat, dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, artinya kita mengurangi jumlah sampah yang sulit terurai. Oke, bagus banget nih langkah-langkah yang bisa dilakukan. Kemudian yang kelima, mengolah sampah organik menjadi kompos dan mengolah sampah non-organik menjadi kreativitas. Nah, ini bagus banget. Bisa diterapkan ya dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Oke, untuk kesimpulannya di sini Mbak akan jelaskan yang ini ya, terkait dengan kesimpulan LKPD 1, pemanasan global yang efek rumah kaca. Ya, kesimpulannya yang pertama, efek rumah kaca atau greenhouse effect itu adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Nah, jadi efek rumah kaca ini diartikan sebagai gas ya, gas yang memiliki sistem kerja itu seperti rumah kaca, yang mana dia dapat memerangkap panas di atmosfer bumi. Itu. Yang kedua, proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya di jawaban pertanyaan tadi. Nah, ini Mbak ilustrasikan gambar. Jadi efek rumah kaca itu intinya saat matahari itu masuk ke dalam bumi ya, radiasi matahari melewati atmosfer. Nah, jadi sinar matahari ini melewati atmosfer, kemudian di permukaan bumi itu radiasi mataharinya ada yang diserap, kemudian ada juga yang dipantulkan. Contohnya tadi seperti infrared foton. Sinar inframerah itu dipantulkan kembali ke atmosfer bumi. Nah, di atmosfer bumi sini, ketika banyaknya gas rumah kaca ya, dia akan terperangkap. Inframerah ini akan terperangkap, kemudian dia akan menghangatkan atau memanaskan permukaan bumi seperti itu untuk efek rumah kaca sendiri. Jadi intinya ketika sinar matahari masuk, kemudian ada yang diserap, ada yang dipantulkan, dan ketika dipantulkan kembali, dia terperangkap di atmosfer bumi sini. Sehingga suhu bumi meningkat. Kurang lebih seperti itu. Untuk proses terjadinya efek rumah kaca. Nah, kemudian yang ketiga pemanasan global. Nah, pemanasan global ini intinya adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen dapat mengubah iklim bumi. Nah, untuk pemanasan globalnya, kita ilustrasikan sebagai pada gambar berikut ya. Hampir mirip sebenarnya dengan tadi ya, proses efek rumah kaca. Sebenarnya sama saja, hanya saja di sini yang lebih fokusnya ketika sinar matahari masuk ya, tadi kan ada tuh yang diserap oleh bumi, misalnya diserap oleh tumbuhan gitu ya untuk fotosintesis. Kemudian ketika radiasi inframerahnya itu dipantulkan, dia terperangkap di atmosfer dan ketika dia terperangkap di atmosfer ini eh, suhu di bumi itu akan meningkat secara bertahap. Nah, peningkatan ini yang dinamakan dengan pemanasan global sehingga suhu bumi itu naik seperti itu. Kemudian faktor penyebab pemanasan global tadi ada dua ya, aktivitas manusia dan alam. Aktivitas alam itu yang pertama bisa dari proses vulkanik gunung berapi, bisa juga proses pembusukan sampah organik. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian aktivitas manusia, sorry, di sini ada yang pertama dari transportasi. Pemakaian bahan bakar fosil itu merupakan sumber pencemaran udara yang paling tinggi. Kemudian dari bidang pertanian juga itu dapat menghasilkan emisi gas karbon dioksida maupun metana. Yang ketiga dari bidang peternakan, contohnya
peternakan hewan ternak misalnya sapi gitu ya. Nah, sapi itu menghasilkan kotoran yang dapat menghasilkan gas metana. Gas metana ini termasuk gas rumah kaca. Yang keempat ada kegiatan industri, yang kelima dari pemukiman dan perumahan, dan yang keenam dari bidang kehutanan dan pertambangan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait LKPD 2 ya, masih di materi pemanasan global. LKPD 2 ini berjudul Bumiku Tanggung Jawabku. Nah, pada LKPD 2 ini kita akan berfokus pada apa saja dampak-dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global dan bagaimana upaya atau solusi yang bisa kita lakukan. Nah, untuk tujuan kegiatannya pada LKPD ini, diharapkan nanti kalian bisa menyebutkan contoh gas rumah kaca, kemudian kalian bisa tahu hubungan pemanasan global terhadap perubahan iklim, dan apa saja dampak perubahan iklim terhadap ekosistem, kemudian apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pemanasan global, serta kalian nanti diminta untuk membuat karya sebagai upaya untuk menanggulangi perubahan iklim. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, di LKPD 2 ini, kemarin Mbak Vidya minta kalian untuk menonton ya, ada video 1 dan video 2. Di sini ada 2 video setelah kita nonton bersama kemarin ya. Lalu kalian diminta untuk menjawab pertanyaan. Berdasarkan video yang telah kalian tonton tadi, tuliskan hasil analisis kalian terkait permasalahan-permasalahan atau dampak pemanasan global yang ada dalam video pada kolom di bawah ini. Nah, jadi kalian bisa tuliskan, misalnya sebagai contoh ya, permasalahan pada video 1 misalnya. Nah, kemudian permasalahan pada video 2. Jadi itu kan ada 2 video. Jadi kalian tuliskan permasalahan pada video 1 apa? Apa saja kemarin? Ada yang masih ingat? Nah, coba di sini Mbak perlihatkan jawaban dari salah satu teman kita ya. Nah, di sini dia menuliskan permasalahan pada video 1. Oke, dampak-dampak permasalahannya di sini ada pemanasan global. Oke. Kemudian kemudian di sini dampak-dampaknya permukaan es menghilang. Oke, atau es mencair gitu ya. Terus cuaca ekstrim. Oke, sebentar. Nah, cuaca ekstrim. Lalu gelombang panas yang tinggi. Oke, suhu yang tidak stabil. Peningkatan CO2 di atmosfer dan karang laut sakit dan rapuh. Nah, semua ini udah lengkap. Jadi, jika ada yang menuliskan keenam permasalahan ini itu sudah benar atau menuliskan beberapa di antaranya seperti ini itu udah benar. Kemudian pada video 2 itu apa saja permasalahannya? Di sini dituliskan mencairnya gletser di kutub utara ya, di kutub utara maupun kutub selatan ya. Kemudian naiknya permukaan air laut. Lalu tercemarnya air tawar oleh air asin. Kemudian suplai oksigen menipis yang diakibatkan oleh CO2. Lalu perubahan arus laut dan dunia akan mudah mengalami bencana. Oke. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang dituliskan oleh salah satu teman kita ini sudah lengkap ya. Jadi kita bisa mengacu pada ini. Jadi teman-teman kalau ada yang menuliskan beberapa di antaranya itu juga sudah benar. Nah, jika ada yang menuliskan seperti ini, lebih bagus itu lebih lengkap. Selanjutnya, ini ya. Pertanyaan yang kedua ini tuliskan analisis kalian terkait penyebab utama dari permasalahan-permasalahan tersebut. Penyebab utamanya pada video 1 di sini penggunaan bahan bakar mineral yang meningkat. Oke, pembakaran hutan dan penggundulan hutan yang menyebabkan gundulnya hutan. Oke, kemudian video yang kedua, di sini penyebab utamanya analisis dari teman kalian yaitu efek rumah kaca, terus gas bahan bakar kendaraan dan limbah industri. Oke, semua jawaban yang dituliskan oleh teman-teman juga itu benar ya. Pada intinya di sini, ketika kita menganalisis, kita lihat penyebab utamanya yang paling utama ya. Kalau dari video 1, ini yang paling utama itu penggunaan bahan bakar mineral yang meningkat. Nah, oke. Nah, jadi penggunaan bahan bakar mineral ini tuh contohnya eh, penggunaan bahan bakar fosil gitu ya.
itu dia meningkat sehingga emisi buangan gas karbon dioksida di atmosfer itu semakin meningkat, semakin tinggi. Kalau pada video satu. Nah, ini juga sudah benar. Kalau pada video 2 itu juga bisa kalian tuliskan efek rumah kaca atau mencairnya es di kutub utara dan di kutub selatan. Kalau pada video 2. Karena ketika seluruh es di permukaan kutub utara dan kutub selatan mencair, itu akan berdampak pada sektor pertanian, kemudian industri, dan lain sebagainya. Dampaknya itu sangat besar. Jadi itu penyebab utamanya, ya, meningkatnya karbon dioksida, efek rumah kaca, dan mencairnya eh, es di kutub. Seperti itu. Oke, seperti ini juga boleh. Sudah bagus. Selanjutnya, kita lihat ke data hasil ya. Data hasil yang menggunakan PET. Nah, ini nih. Oke, kita lihat saja dari teman kita. Kita lihat jawabannya dari teman kita. Nah, di sini kemarin ada yang masih ingat nggak simulasinya? Simulasinya itu yang photon absorption ya. Ketika kita pancarkan, nih, misalnya sinar inframerah, kita pancarkan, bagaimana interaksi yang ditimbulkan oleh molekul-molekul ini. Seperti itu. Nah, coba kalian perhatikan ketika mengenai ini gas apa ini di sini? Gas H2O ya. Kita lihat gambarnya di sini H2O itu oh ternyata dipantulkan. Kemudian CH4 ketika dikenai radiasi inframerah juga dipantulkan. Nah, kita lihat dari teman kalian ini. Ini boleh ya kalian jawab seperti ini. Karena memang ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan. Nah, ini Mbak rangkum saja. Jadi, ketika kelima molekul ini mengenai radiasi sinar inframerah, ya, dikenai radiasi sinar inframerah, dia semuanya kelimanya diteruskan. Karena karakteristik dari sinar radiasi UV itu sendiri. Karakteristiknya itu ketika mengenai molekul, interaksinya dia akan diteruskan. Nah, kemudian untuk radiasi sinar inframerah, untuk yang CH4, CO2, dan H2O, ini ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan. Dipantulkan ya ketiga ini. Tetapi pada N2, nitrogen dioksida dan oksigen, dia hanya diteruskan saja. Nah, kalau misalnya kalian juga hanya mencentang dipantulkan yang di sini, tetapi tidak diteruskan, itu juga bisa dikatakan seperti itu. Karena, mengapa demikian? Karena sebagian molekul itu memang ada yang diteruskan, ada juga yang diserap atau dipantulkan, seperti itu. Tapi kita fokusnya di sini bahwasannya CH4, CO2, dan H2O ini ketika mengenai radiasi sinar inframerah, dia akan dipantulkan. Nah, ini sudah benar tabelnya seperti ini. Jadi dipantulkan karena ketiga molekul ini termasuk dalam gas rumah kaca. Kalau dua ini tidak ya. Ketiga molekul ini yang nomor 1, 2, 3, metana, karbon dioksida, dan H2O atau uap air itu termasuk eh, molekul gas rumah kaca. Sehingga ketika terkena radiasi sinar inframerah dia dipantulkan. Dan juga radiasi sinar inframerah ini memiliki karakteristik bahwasannya kalau kena molekul itu dia akan bergetar atau adanya vibrasi seperti itu. Oke, itu tadi untuk yang tabel 1. Kemudian tabel 2 ini, kita lihat jawaban dari teman kalian. Tuliskan solusi-solusi yang telah kalian dapatkan untuk permasalahan yang ada dalam video. Wah, ini solusinya bagus-bagus ya. Ada 8, kalian boleh nyebutin berapa aja. Di sini diantaranya hemat energi di rumah, kemudian jalan kaki, bersepeda atau naik transportasi umum, lalu meminimalkan penggunaan barang yang mengandung CFC, mematikan alat elektronik saat tidak dipakai, hemat air, kemudian terapkan reuse, reduce, recycle, atau kita harus menerapkan pengelolaan sampah ya. Kemudian yang ketujuh, menanam pohon atau reboisasi. Dan yang kedelapan, kampanyekan menjaga alam dan lingkungan. Oke, good job. Yang beberapa di antaranya atau menjawab satu juga boleh. Ini sudah termasuk benar ya, cukup lengkap. Nah, selanjutnya di sini tadi Mbak meminta untuk membuat suatu karya ya, karya dari kalian masing-masing. Mbak lihat dari LKPD yang sudah dikumpulkan ada yang memilih sumber energi alternatif angin, energi surya,
dan lain sebagainya ya. Ada yang juga biogas kalau tidak salah. Nah, jadi ini jawaban kalian bervariasi sekali, sangat bagus ya. Kalian boleh memilih salah satu energi alternatif yang dapat dikembangkan di daerah Yogyakarta, di Sleman, dalam artian cakupannya masih daerah istimewa wilayah Yogyakarta, seperti itu. Di sini teman kalian memilih energi surya ya. Nah, energi surya ini prinsip kerjanya setelah sinar matahari ditangkap oleh sel fotovoltaik, kemudian sinar tersebut atau panas matahari akan digunakan untuk memanaskan cairan yang selanjutnya menjadi uap. Uap tersebut akan dipanaskan oleh generator yang kemudian diubah ke dalam energi listrik. Nah, jadi ini pengetahuan buat kita juga ya terkait dengan sumber energi alternatif. Kelebihannya di sini meminimalisir ketergantungan manusia terhadap bahan bakar fosil, mengurangi polusi udara, dan memperlambat perubahan iklim. Namun juga pastinya ada kekurangan atau kelemahannya, yaitu biaya awalnya mahal, tergantung cuaca, dan membutuhkan ruang. Oke. Nah, selanjutnya untuk jawaban diskusinya, di sini contoh gas rumah kaca apa saja? Ada karbon dioksida, metana, dinitrogen monoksida, sulfur, dan heksasafluorida. Nah, ini dinitrogen monoksida juga boleh ya, atau juga H2O, H2O itu atau uap air termasuk dalam gas rumah kaca. Kemudian gas rumah kaca yang berperan paling besar dalam pemantulan panas ke bumi itu tentunya gas karbon dioksida. Ini sudah benar. Lalu alasan memilih sumber energi alternatif itu tergantung dari kalian masing-masing ya. Tadi pilihnya apa? Kalau dari teman kalian ini seperti ini. Oke, alasannya karena listrik tenaga matahari tersebut green energy atau energi hijau karena ia dihasilkan dengan dampak lingkungan yang lebih kecil dibanding pembangkit listrik lainnya. Oke, bagus. Nah, untuk kesimpulannya akan Mbak Vidya jelaskan di PPT ini. Baik, kemudian untuk kesimpulan pada LKPD 2, yang pertama di sini diminta untuk menyebutkan contoh gas rumah kaca. Nah, jadi contoh gas rumah kaca ini diantaranya ya, yang pertama ada uap air atau H2O. Nah, uap air atau H2O ini memiliki pengaruh terhadap penyerapan radiasi infrared atau inframerah. Namun konsentrasinya di atmosfer bergantung pada temperatur atau suhu udara. Kemudian gas rumah kaca yang kedua ada karbon dioksida atau CO2. Nah, gas CO2 ini berasal dari hasil energi dan pembakaran bahan bakar pada pabrik, kendaraan bermotor, dan pembakaran bahan bakar fosil. Gas ini merupakan gas utama dalam atmosfer dan juga karbon dioksida ini dapat terurai melalui proses fotosintesis. Nah, sehingga salah satu upaya yang bisa dilakukan ya untuk mengurangi CO2 itu adalah dengan menanam pohon. Karena di pohon kan ada daun dan CO2 ini dapat terurai melalui proses fotosintesis yang ada pada daun. Kemudian gas rumah kaca yang ketiga yaitu gas metana atau CH4. Gas metana ini terbentuk dari pembusukan tumbuhan kering oleh bakteri yang bersumber dari kotoran ternak misalnya seperti kambing, sapi, unta, kerbau, pembakaran jerami, serta penguraian organisme dalam tanah secara anaerob. Kalau anaerob berarti tanpa udara seperti itu ya. Kemudian nomor 4 ini ada di nitrogen oksida. Nah, N2O atau di nitrogen oksida ini adalah gas yang dihasilkan oleh bakteri tanah. Contohnya misalnya pada pupuk. Pupuk itu kan mengandung urea yang mana berfungsi untuk memberikan nutrisi pada tumbuhan. Akan tetapi apabila pupuk terurai pada tanah, maka akan menghasilkan reaksi yang dapat melepaskan di nitrogen oksida. Seperti itu. Nah, ini Mbak perbesar ya. Oh, gini aja deh ya. Karena tidak tertampil semuanya. Oke. Yang kelima ada CFC atau chlorofluorokarbon.
Selain gas rumah kaca tadi ya, terdapat juga gas lain yang dapat merusak lapisan ozon. Misalnya CFC tadi, yang mana CFC ini dapat terurai apabila terlepas ke atmosfer, bahkan sampai pada lapisan stratosfer. Pada reaksi yang dihasilkan terjadi lubang ozon yang meloloskan sinar ultraviolet, yang mana menembus ke atmosfer sehingga menyebabkan bumi menjadi panas. Nah, CFC ini merupakan zat yang paling besar kontribusinya dalam penipisan lapisan ozon. Zat ini biasanya terdapat pada alat pendingin dalam kulkas maupun AC, kemudian pada pelarut pembersih, aerosol, plastik, elektronik, pelarut kimia, dry cleaning, karet busa, semprotan parfum itu ya. Pokoknya alat-alat yang semprot gitu maupun hairspray. Kemudian kesimpulan yang kedua terkait dengan hubungan pemanasan global terhadap perubahan iklim. Nah, salah satu dampak pemanasan global adalah perubahan iklim. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global akan terjadi perubahan iklim. Daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit es yang terapung di perairan utara tersebut. Nah, jadi hubungan pemanasan global terhadap perubahan iklim ini bisa kita lihat bahwasannya ketika terjadinya pemanasan global ya, iklim seperti misalnya di kutub utara itu akan lebih panas dibanding belahan bumi lainnya. Karena dia akan lebih terkena sinar matahari, seperti itu. Lalu, kesimpulan yang ketiga, dampak perubahan iklim terhadap ekosistem bisa kita lihat saat ini juga sudah semakin banyaknya eh, flora dan fauna yang punah ya. Jadi punahnya berbagai jenis flora dan fauna. Flora dan fauna itu memiliki batas toleransi terhadap suhu, kelembaban, kadar air, dan sumber makanan. Kalau terjadi kenaikan suhu secara global, akan menyebabkan terganggunya siklus air, kelembaban udara, dan berdampak pada pertumbuhan tanaman sehingga menghambat laju produktivitas primer. Nah, pada kondisi tersebut dapat mempengaruhi habitat dan kehidupan flora atau tumbuhan maupun fauna atau hewan seperti itu. Jadi juga kan ketika terjadi perubahan iklim ya, ada tanaman yang tidak bisa menolerir batas tingkat suhu yang terlalu tinggi sehingga dia bisa punah atau mati seperti itu. Begitu juga pada hewan atau makhluk hidup lainnya. Kemudian dampak dari pemanasan global itu ada banyak sekali ya dampak-dampaknya. Di sini Mbak menyebutkan kurang lebih ada 7 ya. Yang pertama mencairnya lapisan es di kutub utara dan kutub selatan. Dampak yang pertama, dampak yang kedua punahnya berbagai jenis flora dan fauna. Yang ketiga habitat hewan berubah akibat perubahan suhu, kelembaban dan produktivitas primer. Nah, jadi ketika iklimnya berubah, habitat hewan juga pun akan terganggu sehingga akan apa ya terjadi kepunahan, kemudian juga hewan itu akan pindah, jadi berubah tergantung kondisi. Lalu yang dampak yang keempat itu meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim ya. Seperti pada tahun berapa itu di Australia terjadi fenomena cuaca ekstrim. Kemudian yang kelima, peningkatan permukaan air laut yang pasang dan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir ya. Lalu yang keenam, ini perubahan tekanan udara, suhu, kecepatan, dan arah angin menyebabkan terjadinya perubahan arus laut. Jadi bisa juga terjadinya angin topan seperti itu ya, angin puting beliung karena perubahan tekanan udara di suatu wilayah. Kemudian yang ketujuh, mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang, sehingga menyebabkan terumbu karang itu mati atau punah, dan itu juga akan mengakibatkan eh, apa namanya ekosistem di laut itu terganggu seperti itu. Nah, kemudian upaya apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pemanasan global? Kalian juga sudah menyebutkan banyak sekali upaya yang bisa dilakukan di LKPD kalian. Di sini Mbak hanya menambahkan sedikit. Yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Cara menguranginya bagaimana? Kalian bisa menghemat penggunaan listrik, ya, memaksimalkan penggunaan transportasi umum, kemudian memakai kendaraan yang bebas polusi, misalnya seperti sepeda, dan bisa itu tadi menggunakan sumber energi alternatif ya untuk mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil.
Kemudian upaya yang kedua, kalian bisa mengurangi produksi karbon dioksida dan gas rumah kaca. Cara-caranya, kalian bisa menghindari pembakaran sampah, kemudian menerapkan konsep 3R, menghindari pemakaian AC jika tidak diperlukan, dan menghindari penggunaan parfum atau pestisida yang berbentuk semprot, ya, atau produk lainnya yang berbentuk semprot, yang mana kemasan ini tuh dikembangkan dalam bentuk spray karena untuk mengeluarkan bahan dalam kemasan tersebut perlu menggunakan gas CFC itu tadi yang dapat menipiskan lapisan ozon. Yang ketiga, cara yang lainnya bisa menjaga kelestarian lingkungan ya, menanam pohon hijau misalnya. Lalu yang keempat, mengurangi atau menggunakan kembali produk gas metana. Nah, di sini merupakan salah satu sumber energi alternatif juga. Jadi ketika kita mendaur ulang gas metana yang berasal dari kotoran ternak, itu bisa diubah menjadi biogas seperti itu. Lalu untuk sampah rumah tangga tadi bisa jadi pupuk kompos misalnya. Dan juga tentunya kalian harus menjaga kebersihan lingkungan kalian. Oke, cintai bumi kita karena bumi kita ini adalah tempat yang layak dihuni untuk makhluk hidup. Oke, cukup sekian dari Mbak. Kalian bisa pelajari lagi ya materinya untuk ulangan besok. Selamat belajar dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.